Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Adiskasya. Saya mahasiswa UT semester 2. Saya mengajar di TK Al-Hidayah Candirejo 4 yang beralamatkan di Dusun Kentor, Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menangani anak dengan gangguan bicara dengan versi saya ya. Di sini saya memiliki anak didik yang mengalami gangguan bicara. Dia cantik, bernama Akila, usianya hampir 5 tahun. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah saya dalam menanganinya. Yang pertama, saat datang itu anak harus disambut dengan senang hati, kayak bahagia gitu loh. Jadi kita menyambutnya, halo selamat pagi Akila, ayo salim dulu sama Bu Guru sini. Walaupun dia kadang itu kabur, nggak mau salim sama Bu Guru, kita akan mencoba berkali-kali sampai dia itu mau bersalaman dengan kita. Nah, kita sambil salaman itu juga menstimulasi dengan kata atau ucapan, ayo salim. Nah, waktu dia mau salim, megang tangan kita, nah kita itu bisa mengucapkan Assalamualaikum. Nah, karena kita sama-sama Islam ya, jadi saya mengajarkannya dengan sesuai ajaran agama kami. Nah, seperti itu. Nanti yang untuk agama lain bisa menyesuaikan. Itu agar dia itu tahu, oh kalau salim itu sambil mengucapkan salam gitu. Nah, kemudian biasanya dia langsung lari. Nah, nggak apa-apa, jangan digandoli, jangan ditahan, biarkan dia explore dengan sekolahnya. Dia lari, mau mengambil mainan atau berbahagia bertemu teman-temannya. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, setelah itu kalau misalkan kegiatan pagi, kami biasanya sholat pagi atau senam pagi, tergantung jadwal ya. Kalau ketika sholat, awasi saja dia agar dia itu tidak mengganggu temannya. Jadi sambil kita mengajarkan anak-anak yang lainnya, itu kita sambil mengawasi dia tidak mengganggu temannya, juga tidak berbahaya dalam bermainnya. Misalnya bermain Lego atau apa, itu yang aman, tidak sampai keluar kelas. Karena kalau keluar kelas cenderung dia itu lari, nanti bisa ke jalan, itu sangat berbahaya, ataupun nanti kabur kemana, kita malah sulit ya untuk mencarinya. Biasanya setelah kegiatan kita berdoa bersama, berdoa seperti doa setelah sholat itu kan, doa untuk kedua orang tua, doa sebelum belajar kayak gitu. Usahakan dia kalau misalkan duduk dibantu untuk mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangan, itu mengartikan kita berdoa dulu ya, kayak gitu. Nanti dia akan senang. Setelah doa biasanya kita mengadakan tepuk-tepuk. Dia biasanya juga ikut tepuk-tepuk kayak gitu ya, menstimulasi kayak dia itu semakin bahagia gitu loh kalau berada di sekolah, membuat dia itu nyaman. Biasanya anak seperti ini tuh suka menyendiri, sesekali kita dekati dengan menstimulasi kata-kata. Kalau saya biasanya mencari waktu ketika dia bermain. Saat dia itu bermain sendiri ya, bermain Lego atau bermain balok kayak gitu. Nah, kita dekati sambil berbicara kayak, Akila buat apa ya ini? Ini namanya apa? Nah, kita jawab sendiri juga, Lego. Bagaimana? Lego. Walaupun dia tidak menirukan, tapi kita tetap berusaha untuk mengatakannya. Ya, kita berharap saja semoga dia juga semakin hari bisa mengikutinya. Jadi kayak menstimulasi lagi dengan gini, warna ya. Jadi ini warnanya apa? Akila membuat apa? Warnanya ini ada hijau, kuning, kayak gitu. Setelah itu juga kalau misalkan dia membuat
menangkap tinggi. Nah, kita hitung ya legonya. 1, 2, 3. Tapi pesan saya jangan terlalu banyak memberikan kata. Karena kalau semakin banyak kata yang dia dengarkan atau tangkap, dia itu malah nggak bisa mengatakannya atau menangkap. Jadi secukupnya saja, misalnya angka juga sampai 3 saja dulu, misalkan warna 2 jenis aja kayak gitu. Kemudian dia biasanya suka pangku atau duduk di pahanya bu guru ya. Nah, itu ketika duduk kesempatan saya untuk mengenalkan dia buku. Jadi saya kasih buku. Nah, terus bukunya itu kayak masih bergambar sih, sejauh ini saya belum memberikan yang cerita-cerita gitu, belum. Karena kalau dikasih cerita itu dia bosan, kayak kudu kabur gitu loh. Jadi aku suka yang gambar. Nah, saya jelaskan, ini gambar apa ya? Misalnya biasanya itu kendaraan. Nah, ini ada bis, ada mobil, ada apa gitu. Aku jelaskan. Kemudian kadang hewan juga. Ini hewan apa? Kucing ya. Suara kucing gimana? Meong. Nah, kayak gitu. Kalau sudah biasanya kalau anaknya tantrum atau nggak mau ya, itu jangan dipaksa. Biarkan dia dulu, menenangkan dirinya dulu, kemudian didekati dan ditanya kenapa menangis, kamu nggak suka ya sama temennya, atau nggak suka ya sama makanannya, atau bagaimana gitu. Yang perlu kita lakukan hanya kita membuat dia itu aman dan juga tidak bahaya dengan temannya. Kalau ketika pulang kita mengusahakan untuk ikut baris dan bersalaman dengan gurunya. Demikian cara yang bisa saya lakukan, semoga bisa bermanfaat. Jadi intinya kita hanya berusaha membuat anak itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang paling utama, anak dengan gangguan bicara harus ditangani dengan ahlinya seperti terapi khusus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.